Bahan ini berproses dari cangkok sejari nyampe saat ini usianya berapa tahun, ini dia. Kira-kira teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa tahun. Ya kalau kita hitung ya sekitar kurang lebihnya 5 tahun berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Cuaca hari ini sangat lumayan cerah. Dan di kesempatan kali ini saya mau update untuk proses lanjutan mengerjakan bahan bonsai waru India. Penasaran untuk teman-teman? Bahan ini berproses dari cangkok sejari nyampe saat ini usianya berapa tahun, ini dia. Kira-kira teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa tahun. Ya kalau kita hitung ya sekitar kurang lebihnya 5 tahun berproses. Dan untuk bahan ini sering sekali saya update untuk teman-teman proses pengerjaannya. Dan sebelumnya saya terima kasih untuk Mas Nurdin yang selalu membimbing saya, dibantu untuk mengerjakan bahan bonsai waru India. Mas Nurdin ini orang lama ya, dia punya channel juga, channel YouTube-nya Sah Bonsai. Minta teman-teman untuk dukungan di channel beliau. Di sini saya mau melakukan proses mengganti media tanam total, dimana kemarin sore saya lakukan pengecekan untuk media tanam, saya bongkar dan pruning total. Ada bagian juga yang saya seleksi cabang, juga merapikan. Nah ini dia untuk kondisi saat ini. Nanti saya mau melakukan untuk penggantian karpet karena di sini sudah agak sedikit tidak layak ya. Nanti akan saya ganti yang baru. Kemudian kemarin itu juga sempat saya cek di media tanamnya, banyak sekali akar-akar yang masuk ke media dinding ground bahan bonsai waru India ini. Sangat mengganggu sekali karena untuk bahan ini prosesnya bukan lagi untuk pembesarannya. Ini sudah tahap mulai pecahan anak cabang bahkan ke ranting, kemudian akar sudah ada beberapa yang di tahap untuk membuat anak cabang akar. Nah ini sangat mengganggu sekali untuk akar-akar dari tanaman lain masuk ke dinding ground ini. Sayang asupan nutrisinya ya. Jadi saya di sini mau total untuk ganti media tanam, perawatan agar bahan ini berprosesnya lebih cepat. Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita menuju ke bahannya seperti apa. Seperti yang saya bicarakan di depan tadi ya, kemarin sore saya lakukan pembongkaran media tanam, lalu saya lakukan pelepasan untuk tataan keseluruhan. Kemudian saya berproses melakukan pengerjaan terusan mahkota di atas dan cabang pertama dari pecahan anak cabang yang pas posisinya yang saya kerjakan kemarin sore di sini, di sekitaran sini. Dan juga mempersiapkan untuk kebutuhan yang saat ini saya mau lakukan media tanam dari sekam, pupuk kandang, serta pasir lagu kali. Dan ini nanti juga media tanam di sini akan saya manfaatkan lagi ya, karena ini campur pasir malang juga. Nanti kita bersihkan akar-akar dari tanaman yang lain yang masuk ke dinding ground di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, saya akan sedikit
detail apa yang saya kerjakan kemarin sore, kita mendekat satu persatu ya. Untuk pembongkaran media tanam ya, kalau kita amati ini banyak sekali kemarin sore sudah sebagian saya buang ya. Nah, kalau akar waru kan sedikit putih seperti ini ya warnanya. Nah, ini lain, ini untuk warna akarnya seperti ini. Ini kalau tidak salah akar dari bahan bonsai jenis ficus, karena di sebelah sananya ada beringin silver sama bahan dasar beringin lokal preh saya sambung sama kimeng, sama di belakang saya di sini ada tauci tapi sudah dicangkok akar. Untuk terusan mahkota yang di atas yang saya kerjakan kemarin, karena di sini menentukan gerak dasar dari pangkal batang bawah nyampe terusan mahkota biar tepat nantinya ya. Jadi untuk geraknya di sini kita lihat sedikit ke kanan, terus ke kiri menjauh ke belakang, terus ke kanan lagi, ini agak sedikit ke depan, terus lari ke kiri lagi agak menjauh ke belakang, terus ke kanan agak ke depan lagi, ke kiri, di atas terlihat agak menjauh ke sana, dan di sini nampak ya untuk terusan mahkotanya. Kemarin itu untuk ada cabang ya, ada cabang yang lari ke sebelah sana. Ini saya potong, saya mau memanfaatkan di sini, dan alhamdulillah di belakang sini juga ada mata tunas kecil nanti untuk mengisi ke belakang. Dan untuk yang dari cabang pertama ke pecahan anak cabang yang saya kerjakan, yang posisi di belakang sana di sini, ini dari awal memang sudah ditahap, tapi ada mata tunas di bawah sini. Ini kemarin panjang sekian ya, ada mata tunas di bawah sini, saya potong, saya buang, saya mau memakai untuk dua pecahan anak cabang ini nanti. Oke, untuk persiapan media tanam apa saja yang saya persiapkan? Untuk media tanam seperti biasa ya, saya pakai pasir ladu kali yang poros, sekam yang sudah lapuk, dan bubuk kandang yang kering fermentasi. Untuk bubuk kandangnya saya pakai bekas kotoran sapi sama kambing saya campur. Dan untuk pasir ladu kalinya sendiri memang saya kurangi ya, lebih banyak untuk sekamnya. Ada 2 saya taruh di sebelah sana. Kenapa untuk pasir ladu kalinya saya kasih sedikit, saya perbanyak sekamnya, karena apa, nanti untuk media tanam bekas bongkaran dinding ground pada bahan bonsai waru akan saya pakai lagi, saya campurkan. Oke, langsung saja saya mau melakukan untuk eksekusi pembongkaran karpet, dan nanti ada beberapa juga untuk merapikan akar juga ya, saya sekalian cek. Tahap awal sudah saya lakukan untuk membersihkan media tanam. Kemudian saya melakukan beberapa pengurangan akar ya, bertujuan untuk meremajakan akar.
Walaupun dipotong seperti ini, ada juga yang besar saya potong, tapi anak cabang akar yang serabut kecil-kecil masih banyak tentunya. Nah, tapi tetap saya kondisikan tadi bekas potongan gunting saya rapikan pakai karter. Nah, setelah itu saya siram pakai air starban, bertujuan untuk hama tanah biar tidak naik ke atas. Kemudian saya kasih di sini pupuk yang halus. Saya pakai pupuk bekas kotoran kambing sama kotoran sapi ya. Saya campur jadi satu. Nah, ini nanti tinggal pemasangan dinding karpet. Untuk dinding karpetnya memang sengaja saya setel sekalian ya, karena di sini masih mampu untuk lewat atas nanti pas pemasangan untuk karpet lalangnya. Satu PR di sini nanti mungkin yang saya anggap nanti paling berat ya, untuk menambah cabang baru dengan teknik tempel. Posisinya di leher, kita sedikit mendekat untuk biar detailnya. Nah, nampak ya, ini saya belum pernah mengalami untuk mencoba teknik tempel atau sambung susu untuk jenis waru berhasil. Tapi kemarin saya pernah sempat main ke tempat temen, ada yang teknik tempel sambung susu tapi memanfaatkan cabang yang tidak terpakai dari batang yang diproses, berhasil. Mungkin karena sama-sama untuk batang masih muda yang ditempel, kedua untuk cabang yang mau ditempel juga masih muda karena ini batang tua. Nah, tapi saya dengan kondisi seperti ini ya, sudah membengkak seperti ini, kemarin pernah praktek mencoba seperti ini juga, saya bongkar belum menempel 100%, masih lepas. Nah, ini memang sengaja saya biarkan dulu, saya tidak mau ambil resiko. Di sini saya teknik tempelnya memanfaatkan budidaya cangkok. Saya tanam di polybag, kemudian setelah tumbuh subur saya lakukan untuk menambah cabang dengan
sambung susu atau tempel. Nah, di sini nampak terlihat jelas ya. Tadi memang sengaja saya untuk akarnya saya potong. Nah, ini nanti akan saya kasih media tanam yang bagus, saya kasih polybag, dan di sini saya treatment juga untuk pengurangan sedikit ya untuk pangkal batang bawahnya. Untuk pengerjaan kali ini tadi khusus yang dari belakang sini ya, ini untuk posisi dari belakang ya. Untuk nampak depannya nanti dari sebelah sana. Saya lakukan pemotongan beberapa akar saja yang di belakang. Ada 1, 2, 3, 4 di sini tadi. Tapi yang lain masih ke bawah semua, kasih asupan nutrisi ke atas, walaupun di bawah tadi banyak sekali yang saya potong. Tentunya anak cabang akar yang serabut-serabut juga masih banyak, insya Allah aman. Dan untuk di sini saya juga merapikan bekas luka-luka yang lama, saya sikat, kemudian saya kasih untuk salep kambium. Untuk muka kira-kira dari sebelah sini ya, tapi nanti untuk tepatnya pas naik pot. Karena apa? Untuk secara detailnya kita harus tepat apabila sudah ada di pot, karena untuk bonsai sendiri pas posisi naik pot kita muter ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, secara detailnya harus pas ya. Mungkin nanti saya juga akan sharing-sharing ke teman-teman yang terdekat yang lebih senior. Alangkah bagusnya untuk muka apa seperti yang nampak saat ini di layar kaca teman-teman, atau bisa digeser ke kanan atau ke kiri. Itu nanti ya belakang. Untuk tampak di bawah sama seperti pengerjaan di akar belakang, cuman di sini bedanya memang sengaja tidak ada yang saya lakukan pengurangan pemotongan akar. Cuman alasan saya kenapa di belakang saya melakukan pemotongan akar, di sini saya pengen untuk memaksimalkan akar-akar ini besar dan di sini bisa membengkak seperti yang di belakang. Terus di sini tadi ada sedikit tulang yang busuk ya, berjamur, saya pahat ulang, saya sikat, saya bersihkan sama di sini keseluruhan. Terus saya kasih untuk salep kambium. Sengaja di sini juga tadi saya kasih tataan karpetnya, biar nanti kalau ada akar dari tengah keluar bisa lari ke sini. Terus saya kasih genteng juga di sini di bawah akar-akar yang kecil ini, dari pecahan anak cabang akar ini, biar tidak langsung turun ke bawah, biar bisa narik ke samping keseluruhan ya. Saya kasih tataan pecahan genteng yang di bawahnya tadi tegel, sama keseluruhan semua yang di belakang juga. Untuk langkah yang terakhir tadi seperti biasa, di sini saya lakukan pemberian antrakol ya, keseluruhan batang utama nyampe di akar-akar, nyampe keseluruhan beberapa cabang, nyampe pecahan anak cabang, keseluruhan nyampe paling ujung saya kasih antrakol. Besok ya, ini nanti setelah tunggu kering untuk salep kambium juga antrakolnya akan saya timbun media tanam ya. Nah, kira-kira nanti untuk media tanam saya penimbunannya akan saya kasih full pasir malang, sama tingginya ring yang saya kasih yang terakhir tadi. Besok paling ini ya untuk pemberian pasir malangnya. Paling kalau saya lihat tadi kira-kira dari dinding karpet yang terakhir untuk ringnya nanti jatuhnya sekian, tapi setelah tunggu kering. Mudah-mudahan nanti malam tidak hujan, terus besok pagi bisa panas full. Mungkin besok sore baru saya kasih penimbunan pasir malang. Kegiatan di kebun ground bonsai kali ini
alhamdulillah selesai, dan sangat luar biasa bagi saya hari ini, sangat melelahkan karena hampir seharian full. Karena apa? Untuk lebar lingkar karpet ini dibanding dinding ground tanaman di seputaran tempat saya ini paling lebar ya, karena untuk potongan karpetnya aja ini 4,20 meter, jadi sangat lumayan banyak untuk media tanam, untuk perawatan bahan ini tadi, serta untuk beberapa pengerjaan yang di bawah. Dan tadi juga sedikit ada gangguan, sedikit mendung gelap, tetapi cuman gerimis, alhamdulillah tidak hujannya. Tetap saya lanjut untuk mengerjakan. Nantikan terus nanti seperti apa untuk bahan bonsai waru India ini. Insya Allah kalau masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman nanti sampai naik pot seperti apa. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya saya belum bisa menanggapi komen teman-teman di bawah deskripsi di video saya sebelumnya satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.